.3 RPK FM Jakarta. Annyeonghaseyo. Selamat siang sahabat RPK. Apa kabar? Semoga semuanya kali ini sehat dan kali ini masih semangat ya. Dan kali ini sahabat RPK, Sabtu 31 Juli 2021, saya Poppy Natama hadir di ruang dengar sahabat RPK, tentunya dalam program Johayu Show. Dan kali ini bersama dengan teman-teman dari Drakor Class yang sudah tergabung melalui Skype. Di siang hari ini aku mau sapa dulu, ada Kak Rijo Tobing dan Kak Lendi. Annyeonghaseyo. 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 Halo. Apa kabar Kak Rijo, Kak Lendi? Baik. Kak 잘 Poppy. 지냈어요? 네, 저도 예. 잘 지냈어요. Nah, daengida. 네, nantinya sahabat RPK, di hari ini kita akan membahas bukan drakor kali ini ya. Kita akan bahas film yang kali ini adalah film yang sangat-sangat dinanti-nantikan setelah berhasil serialnya tayang 2 season dan sangat membuat banyak orang terkagum gitu ya. Boleh dikasih tahu nih Kak Rijo atau Kak Lendi, kita mau ngobrolin apa sih siang hari ini? Dari aku dulu ya, Len ya. Yes. Mangga. Kami mau ngobrolin Kingdom Ashen of the North. Woohoo. Ini sebenarnya special episode. Jadi dia itu bridging Kingdom 1, 2 ke Kingdom 3. Jadi pertimbangannya daripada nanti banyak flashback di season 3, dibikinlah satu episode spesial yang durasinya 2 jam lebih. Jadi lebih kayak film yang Yeah. menjelaskan asal-usul si bunga pembangkit. Itu kurang lebih. Oke, dan itu bisa dibilang adalah sinopsis dari Kingdom Ashen of the North ini ya. Berarti Ya. Kak Rijo dan Kak Lendi sudah dipastikan sudah nonton film ini ya? Begitu tayang langsung nonton. Wow, udah tayang sejak tanggal 23 Juli ya? Oh, Iya. nobar. Wah. Nobar di rumah masing-masing. Kak Oh Poppy. gitu. Tapi langsung bilang di WA grup, udah tayang gitu. Wah, seru tuh pastinya. Nah, di siang hari ini kita akan bahas gimana kesan pertama akhirnya muncullah sidequel Kingdom 1 dan 2 ini. Dan kalau dari Kak Rijo dan Kak Lendi juga mengenai sukses atau tidaknya gitu ya. Film ini mengantarkan ke nantinya season ketiga, seperti apa Kak Rijo dan Kak Lendi? Silakan. Len, gimana Len? Kesan pertama nonton Ashen of the North, awalnya ngantuk banget awalnya. Jadi waktu nonton awal beberapa menit pertama tuh aku langsung WA Kak Rijo, ngantuk Kak Rijo. Jadi enaknya dilanjutin apa enggak sih, kok ngantuk banget. Soalnya dia kan cerita banyak tentang suku si Pak Jowi ini, Furchen Pak Jowi. Jadi menurutku kayak yang nggak relate sama yang pertama, karena yang pertama kedua kan ngomongin desa Sumang itu ya, Sumong. Nah itu, jadi kayak berasa ini suku apa lagi, kayak apa orangnya tuh kayak harus berkenalan lagi dari awal gitu. Terus lama-lama diikutin, makin keren. Jadi waktu nonton tuh nggak aku habisin dalam satu sekali duduk gitu. Jadi awalnya terus aku tinggal lagi, terus aku duduk lagi nonton gitu. Sampai suamiku tuh bilang, emang bagus ya nonton film zombie-zombie. Aku tuh kalau nonton film dark itu harus di kamar, terus anak-anak aku suruh keluar dulu. Jadi udah punya strategi khusus ya sebenarnya. Aku kerasin dan gak sambil makan, jangan sambil makan. Iya betul, terus habis gitu yang pas sudah sampai episode tengah sampai akhir tuh yang aku udah puas banget lah nonton Kingdom tuh, nggak pernah kecewa sama penulisnya. Iya betul. Yes. Kim Eun Hee itu penulis yang kawakan Kak Poppy. Dia menghasilkan Signal, itu drama 2016, keren banget. Betul. Dan Phantom juga yang main Seo Ji Suk. Yang lucunya dari si Kingdom Ashen ini, aku nonton 2 kali, dua-duanya sama suami. Yang Kingdom season 1 dan 2, aku nonton sama suami 7 kali. Oh, 7 kali. Wow. Dalam Itu setahun kemarin tuh, wah, saking luar biasa. wownya kami sama drama ini gitu. Dan yang lucunya itu gimana sih penulisnya pinter naruh si benang merah yang menjadi asal mula masalah tuh di Kingdom Ashen of the North. Jadi bukan soal si bunga, bukan soal si Pangeran Lichan, tapi soal si Lin Chirok, Commander
yang membuat semua penipuan dan kebohongan yang bikin Asin menendam. Itu pangkalnya. Aduh, Dia cerdas keren banget. Dramanya Yes. cerdas. Iya, cerdas. Betul, cerdas. Tapi kalau aku ngeliat dari sinematografinya sih, jadi setiap ending di Kingdom tuh nggak berasa kayak nggak mau nonton Kingdom berikutnya gitu. Jadi Nah, awal iya, nonton betul. Kingdom 1 tuh langsung lanjut. Iya. Kingdom 2 kayak yang, aduh kapan nih Asin gitu. Jadi kayak semua penonton dibuat penasaran sama Bener. endingnya gitu. Drakor banget soalnya ya. Benar-benar, Bikin kita benar-benar. penasaran itu drakor banget. Yes, dan berarti memang dari Kak Rijo dan juga Kak Lendi nih suka nih ya genre seperti ini. Jadi latar belakangnya tuh di zaman-zaman dahulu, terus juga ada banyak konten yang bisa dibilang eksplisit gitu ya. Sebenarnya aku nggak suka. Oh, Aku nggak suka banget. Kak Rijo nggak suka. Aku Tapi nonton Kak karena Rijo- suami. Oh, Sebenarnya. oke. Iya, dia kan suka yang zombie apokalips gitu. Nah, waktu 2019 itu The Walking Dead itu udah season 10. Orang udah bosan zombie yang tiba-tiba makan orang tuh udah Iya, bosan. bener-bener. Tiba-tiba ini ada drama kerajaan, terus kata dia, drama Korea paling lama. Begitu 2 episode, sini nonton bareng. Suaminya Kak Rijo berarti ikut drakor kelas juga nggak? Pernah jadi guest host. Soalnya cuma buat ibu-ibu. Oh, oke. Kalau Ya guest host. akhirnya, oke. Nah, dari Kak Lendi sendiri, memang ini adalah genre yang Kak Lendi suka atau gimana? Berawal dari penasaran Suka justru? banget. Oh. Iya, aku tuh suka sagek. Kalau di runut, aku suka sageknya dari Moon Lovers dulu. Nanti aku panjang cerita Moon Lovers, jadi di stop sampai situ dulu. Jadi Moon Lovers itu aku bisa nonton sampai beribu-ribu kali. Wah. Terus habis gitu, pas awal nonton Kingdom itu sebenarnya dari Rampan sih. Jadi waktu nonton Rampan, lihat Hyung Bin sama Jang Dong-gun Oppa tuh berasa kayak, wah ini keren banget. Kok bisa sih Joseon ada zombie? Itu tuh yang jadi pertanyaan pertama. Emang ada ya? Tapi kan mereka mengistilahkannya bukan zombie di filmnya. Jadi aku masih relatable gitu. Jadi waktu nonton Rampan tuh yang cerdas banget sih Jang Dong-gun itu. Jadi waktu dia udah digigit zombie, biar dia jadi kuat, dia nggak mau mati juga. Dia tuh mutus tangannya. Jadi dia separuh zombie, separuh manusia gitu kan. Yes. Dari sejak Rampan itu aku langsung Kingdom harus nonton gitu. Iya, itu film Kak Poppy. Oh, Filmnya oke. Hyun Bin dan Han Ji Min. Ada Hyung Bin-nya loh Kak Pop. Masa nggak nonton aja dong. Hyun Bin bersanggul. Oke, kayaknya Iya, Hyung Bin setelah bersanggul ini gitu. jadi yang diracunin tuh aku ya. Banyak Iya. list yang perlu aku tonton. Rekomendasi dari Kak Rijo dan juga Kak Lendi. Dan pastinya di siang hari ini sahabat RPK bukan hanya mengenai Kingdom of Ashen, kok jadi Kingdom of Ashen ya? Kingdom Ashen of the North. Tapi kita juga akan bahas bagaimana lebih dalam lagi. Terlebih kali ini busana yang digunakan Ashen juga cukup menarik banyak perhatian ya ternyata ya. Nanti kita akan bahas sahabat RPK. So, mungkin ada sahabat RPK juga yang sudah nonton film ini. Boleh ikut berinteraksi atau memberikan pendapat sahabat RPK gimana setelah nonton film 2 jam ini. Sahabat RPK bisa kirimkan interaksinya melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0815 1800 444 atau bisa langsung chat di live chat streaming YouTube RPK FM. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda break berikut ini. Halo sahabat RPK 96,3 FM. Tips sehat cegah TB. Yang pertama, makan makanan bergizi secara teratur. Kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, lakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Saya Dr. Eva dari Puskesmas Kecamatan Tebet untuk RPK FM. Anita Kasih, Jakarta 96.3 RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize
Annyeonghaseyo, masih di 96,3 RPK FM Jakarta, sahabat RPK. Kembali lagi kali ini dalam program Johai Show, bagian yang pertama bersama dengan Kak Rijo Tobing juga Kak Lendi dari Drakor Class. Kali ini sahabat RPK, seperti judul yang sahabat RPK lihat di YouTube channel RPK FM, kita membahas mengenai Kingdom Ashen of the North. Nah, selanjutnya nih aku mau tanya juga nih, kalau dari pendapat Kak Rijo dan Kak Lendi, Season 1, Season 2, atau Kingdom Ashen of the North nih yang paling menarik? Gak bisa dibilang paling menarik juga, karena itu satu timeline Kak Poppy. Oke. Jadi dari Kingdom pertama itu kan, kenapa zombie itu bisa muncul? Lalu diakhiri dengan perebutan tahta. Itu akhir dari Season 1, lanjut ke Season 2. Kemudian di akhir Season 2, itu diakhiri dengan 7 tahun kemudian apa yang terjadi, kenapa zombinya muncul lagi, lalu flashback ke kejadian gimana Ashin itu historically bisa membawa si bunga pembangkit ke Joseon gitu. Jadi kalau dari pendapat saya nggak bisa dibilang mana yang lebih menarik, itu satu timeline yang logis, semuanya penting gitu. Betul, nggak boleh dilewatin satu season pun, nggak boleh gitu ya kayak. Iya, dan singkat kok Kak, cuman satu season itu 6 episode, jadi 12 episode totalnya. Betul, itu Ditambah sudah serupa dengan film, biasa yes. satu drama. Satu drama kurang makanya. Kalau dari Kak Lendi gimana Kak Lendi? Aku gak sebijaksana Kak Rijo sih. Semua orang punya pendapat yang berbeda, it's okay Kak. Dari semua season Kingdom 1, 2, 3 tuh kayak permainan psikologis dari penulisnya gitu. Jadi menurutku dari season 1 kita tuh diajak menyelami karakter dari Wang Sejanya, si Jun Ji Hoon. Itu dia gimana dia memperjuangkan memperjuangkan tahtanya gitu. Yeah. Jadi kan dia waktu itu sempet nggak disukain sama ibu tirinya gitu. Betul. Jadi waktu Kingdom 1 tuh perasaanku kayak yang kita tuh diajak Jun Ji Hoon buat tahu gimana perjuangan dia untuk mempertahankan tahtanya di zaman Joseon gitu, zaman bapaknya itu, dan bapaknya diumpetin, dirahasiain gimana perasaan anak gitu ya, dan dia nggak bisa berbuat apa-apa karena si ibu surinya ini lagi hamil gitu. Jadi pemberontakannya tuh dapat gitu. Begitu masuk ke season 2 ada perasaan harus adaptasi lagi, karena yang season 2 ini menurutku psikologis banget gitu. Dari yang pertama tuh kayaknya Jun Ji Hoon tuh capek banget gitu. Yang pertama tuh dia lari-lari lah apa gitu, kayaknya ngos-ngosan gitu ngelihat Jun Ji Hoon. Terus yang kedua ini lebih slow tapi dia tuh kayak capek batin gitu. Jadi waktu yang kedua ini Jun Ji Hoon berasa kayak dia tuh harus dia harus membuka kedok si klan Choi itu, klan Choi ya. Jadi berasa lebih capek mana ya, dari fisik yang pertama dia harus cari strategi melewati zombie-zombie itu, terus yang kedua dia harus cari strategi, otaknya harus cerdas gimana caranya membuka kedok ibu surinya, dan dia harus mengorbankan tahtanya dong karena dia melanggar karena bapaknya sendiri dia harus lakukan seperti itu gitu. Jadi menurutku yang pertama aku lebih seneng yang capek-capekan. Yang pertama itu firefighting banget kan, pokoknya lawan zombie, bener. Lari-lari terus, bener. Iya, itu aku capek banget ya. Kayak ikut ngos-ngosan gitu ya jadinya ya. Iya, bener. Iya. Tapi Jun Ji Hoon tuh pas ya. Bener. Jun Ji Hoon tuh pas banget. Iya. Dari yang pertama rapuh banget kan, karena dia yang mendeklarasikan pemberontakan sama bapaknya sendiri, karena supaya tahtanya nggak jatuh ke tangan ibu tirinya, si Hewon Cho Klan itu. Iya. Tapi begitu season 2 ngelihat dia jadi pemimpin yang sangat sayang sama rakyatnya, aku wow banget loh pertama kali ngeliat Jun Ji Hoon di situ. Iya, karena selama ini kita ngeliat dia pernah jadi raja juga kan waktu yang di Princess Hour, tapi itu nggak vibe-nya tuh nggak Iya, beda. Ini gitu, mungkin karena itu kerajaan modern sih kan Princess Hour kan. Kalau yang ini kan dia prince-nya tuh yang belum naik tahta, dan dia tuh memperjuangkan itu gitu, gimana caranya keturunan raja tuh nggak jatuh ke orang lain gitu. Aku suka banget lah.
Luar Sebenarnya dia biasa. anak dari selir. Benar-benar. Jadi posisinya Oh iya bener dia lemah. anaknya selir ya, Posisinya lemah. Kalau si ibu tirinya punya anak ya dia pasti terdepak. kegeser Pintar iya. juga sih. Betul-betul. Dan Bikin pemberontakan. kalau menurut Kak Rijo dan Kak Lendi sendiri sejauh ini sebenarnya di drama Korea gitu ya, sudah adakah yang punya plot seperti ini, yang serumit ini maksudku? Kalau untuk Saga, Lalu Moon Lovers. Moon iya, Lovers ya, pertandingannya. benar-benar. Cuma beda genre tapi serumit itu ya Len ya. iya sama itu sih yang ada Song Joong Ki itu apa? Eh, Sung Kyung Kwan Scandal. ada lagi yang pas dia jadi Wang Seja kalau nggak salah. Di perut Iya itu ya. Itu ya. juga bulet-buletisasi gitu. Karena hidup zaman itu emang nggak mudah Kak Poppy. Iya Bener, betul. bener, bener. Yang itu yang bikin aku suka Sagek. Jadi mereka tuh hidup dengan segala aturan yang tidak boleh diterabas dan kita tuh harus tahu diri gitu. Aku sukanya di situ sih. Orang zaman sekarang tuh berasa nggak tahu diri. Maksudnya aku ini loh. Lebih Jadi, frontal gitu ya mungkin ya. iya betul. Jadi Iya, zaman iya. sekarang tuh orang bisa mengeluarkan pendapat dengan sangat mudah dan bisa berlari tanggung jawab gitu. Jadi kayak akun dulu jangan kan mau ngomong belum ngomong aja udah dituduh pengkhianat langsung dibunuh. Aduh ya. Bener. Dan menariknya Pasti, dari drama-drama Dan Segok. zaman dulu kan hukumannya nggak cuma ke orangnya, Yes. keluarganya. Tuh, iya. Bener. Kalau udah dibilang traitor tuh rasanya kayak yang abis loh. Bisa dibilang satu marga itu bisa kena gitu ya. Oh iya benar-benar bisa turun kasta juga ya. Betul. Iya, bisa demosi jabatannya. Iya. Jadi apa-apa tuh harus bener-bener dipikirkan harus dipikirkan resikonya gitu. Bener. Dan Jadi inget uang muk ya. Mau lapis lagi. Dan juga yang menarik dari drama Segek ini adalah dimana kita tuh bisa ngelihat gitu ya kayak budayanya itu sangat-sangat terasa, terlebih dari tata bahasa itu terlihat banget. Ini juga bisa dibilang cocok untuk terlebih yang baru belajar bahasa Korea gitu ya. Jadi taunya tuh pakem-pakem bahasa dasarnya terlebih dahulu. Bisa dibilang gitu nggak sih Kak? Kurang tepat sih Kak, Oh. karena zaman dulu itu sebelum Sejong menciptakan Hangul itu nggak pakai format nida kayak sekarang untuk formalnya. Oh, oke. Jadi banyak Sagek yang udah pakai akhiran yo atau ya kayak logatnya so. Itu kadang aku pikir ini gimana ya yang nulisnya, apakah keikut gitu ya atau misalnya bener. ceritanya lintas dimensi waktu gitu. Tapi kurang tepat untuk belajar bahasa Korea karena beda banget. Oh, Udah oke. berubah banyak. Tapi kata-kata favorit aku punya loh Kak Popi. dari apa tuh Jadi Kak Lendi? waktu Wangso diangkat jadi raja terus yang manggek kamida itu aku tuh sampai diruin bolak-balik. Itu aduh, kata-kata yang ikonik juga tuh. Itu jadi sangat hormat gimana hormatnya kita tuh sama pemimpin gitu. Itu sih yang perlu dipelajarin. Betul. Sampai gini, Sona. Iya, Gitu kan. Sona. Manggek kamida gitu ya. Wah, keren emang. Nggak ada duanya kalau ngomongin soal drama Segek nih, nggak bakal habis pasti. Dan kali ini udah masuk beberapa pertanyaan dari sahabat RPK. Nanti akan segera aku bacakan karena sesaat lagi kita akan masuk ke time signal di studio RPK FM. Kita akan dengarkan bersama juga ada COVID update. Dan sahabat RPK, tenang ya, masih mau tanya-tanya tentunya boleh banget. Kirimkan interaksi sahabat RPK atau mau seru-seruan bareng membahas mengenai drama Kingdom, dan kali ini juga berfokus kepada sidequel dari Kingdom Ascent of the North. Boleh banget di SMS ataupun WhatsApp di nomor 0815 1800 444 atau langsung ketik pertanyaan dan interaksi sahabat RPK di YouTube channel kami 96,3 RPK FM. Dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di 96,3 RPK FM Jakarta. Rehabilitasi stroke itu dimulai dari pada saat pasien menderita stroke dan sudah mulai stabil. Itu bisa dilakukan sedini mungkin di ruang perawatan intensif,
kemudian dilanjutkan ke ruang perawatan. Setelah pulang dari ruang perawatan dilanjutkan rawat jalan pada saat pasien sudah pulang ke rumah. Pada saat pasien mendapat perawatan di rumah, caregiver juga harus sudah terlatih untuk melanjutkan perawatan yang ada di rumah sakit. Jangan sampai pasien stroke menjadi lebih lemah atau menjadi memburuk keadaannya, tapi bukan karena stroke-nya, tapi karena perawatannya yang tidak memadai. Latihan-latihan yang benar untuk melatih gerakan yang normal dan berfungsi itu sangat diperlukan oleh pasien stroke. Jangan segan-segan untuk meminta advice dari tenaga medis, karena dengan latihan itu fungsi-fungsi semula yang hilang atau berkurang akan menjadi lebih baik, sehingga pasien akan kembali lagi aktif untuk melakukan aktivitas sehari-harinya secara mandiri, seoptimal mungkin dengan atau tanpa alat bantu, dan kembali melakukan perannya dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan masyarakat. Saya Dr. Yovita Maria Melania. Saya bekerja di bidang kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Balita Kasih, Jakarta 96.3 RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Masih di 96,3 RPK FM Jakarta. Annyeonghaseyo. Selamat siang sahabat RPK. Kembali Poppy Sapa nih sahabat RPK yang baru bergabung di 96,3 RPK FM. Kali ini dalam program Johai Show bagian yang pertama sudah hadir melalui sambungan Skype ada Kak Rijo Tobing dan juga Kak Lendi dari Drakor Class. Yeay. Dan di siang hari ini sahabat RPK kita akan membahas mengenai Kingdom Ashen of the North. Kalau sahabat RPK juga ingin memberikan gimana pendapat sahabat RPK setelah menonton dan punya pertanyaan yang menggelitik gitu ya, justru bahkan setelah nonton, boleh banget sahabat RPK kirimkan interaksinya ke 0815 1800 444. Nah, kali ini Kak Rijo dan Kak Lendi, aku akan bacakan terlebih dahulu interaksi yang sudah masuk nih ya, dari nomor 0857 969 sekian. Annyeonghaseyo. Mau tanya Kak Rijo, Kak Lendi, kalau dari drama ini ada suku Jihyun yang ternyata sangat oke. Suku dari Jihyun maksudnya sangat dikecilkan gitu ya. Ini mungkin latar belakangnya kenapa? Silakan Kak Rijo, Kak Lendi. Joseon, dinasti Joseon di utara itu berbatasan dengan orang-orang yang dulu disebut Jurchen, tapi seiring berjalannya waktu disebut Manchuria, yaitu negara Mongolia sekarang. Nah, desanya si Ashin ini, Songjoyain, itu di perbatasan antara Joseon dan suku Pajowi yang termasuk daerah Jurchen. Akhirnya mereka dikucilkan karena di perbatasan itu mereka berkiblat sama dinasti mana yang lagi berkuasa gitu. Kalau Pajowi lagi kuat, Pajowi. Kalau Joseon lagi kuat, ke Joseon. Cuman bapaknya si Ashin namanya Tahap itu sudah menyatakan kesetiaannya pada Joseon dan berharap desanya diangkat jadi daerah bagian dari Joseon. Sesuatu yang nggak dipenuhi oleh Komander Min Chirok yang sampai akhir mengkhianati Ashin dan desanya. Oke. Dan dibilang juga sahabat RPK di sini punya plot yang mungkin nggak sahabat RPK kira-kira gitu ya. Dan plotnya ini akan terbuka di akhir-akhir menit bahkan. Nah, kalau kali ini kita bicara mengenai karakter masing-masing. Di sini ada Jun Ji Hyun dan juga Park Byung Eun. Menurut Kak Rijo dan Kak Lendi, apakah mereka sangat-sangat cocok dengan peran ini atau
justru ada masukan lainnya? Gimana, Len? Sejujurnya aku lihat Park Byung-eun tuh di sini beda sama di acting sebelumnya sih. Mungkin karena aku ngeliat di Oh My Baby kali ya. Oh, My Baby iya. dia lucu gitu. Bener-bener. Begitu di sini dia tatapannya begitu tuh rasanya kayak ini bener dia gitu. Jadi waktu dia jadi Min Chi-rok, aku bener-bener nggak nyangka dia jadi jahat. Bukan jahat sih, mungkin lebih ke dia memilih keputusan ini demi menyelamatkan Joseon gitu. Tapi kan namanya keputusan kan pasti ada konsekuensi, dan konsekuensinya ini yang ternyata berdampak di kehidupannya si Asin gitu. Jadi aku nggak nyangka waktu dia jadi mengambil karakter ini gitu, dan sampai endingnya aku bertanya-tanya sebenarnya dia tuh ada di mana ya waktu desanya hancur sama zombie. Kayaknya dia belum kelihatan tuh. Aku sendiri sih nggak ada Ju Ji Hoon, sedih banget sih. Jadi berasa waktu awal nonton kayak yang mana gitu, berharap Ju Ji Hoon tuh tampil sekilas gitu, kayak di ending Kingdom 2 kan si Jun Ji Hyunnya tampil, jadi kayak cuman glance gitu doang. Aku berharap pas di Asin dia tuh keluar juga sedikit-sedikit gitu, ternyata enggak dong. Terus endingnya, tapi karena aku nggak kecewa sama endingnya, jadi aku suka banget. Nggak keluar juga, ya udahlah gitu. Sedih. Aku kecewa kayak suamiku juga kecewa karena dia nggak fans banget sama Ju Ji Hoon. Iya, berharap lihat dia pakai apa baju kebangsaannya dia itu. Iya. Waduh, wibawanya luar biasa deh. Iya ya. Dan bisa dibilang ini jadi salah satu trik ternyata Kalau ya. pengen nonton, Trik bisa mau nonton kembali Ju Ji Hoon, Iya. bisa diulang kembali season 1 dan season 2. Tetap bertahan. Betul, dan harus menantikan adanya season ketiga yang akhirnya nanti mempertemukan antara Ju Ji Hoon dan juga Jun Ji Hyun. Nah, kali ini masih seputar drama yang bergenre zombie. Andy punya rekomendasi drama apa yang kira-kira juga bagus untuk ditonton oleh sahabat RPK setelah 2 jam menonton Kingdom Ascent of the North di Sabtu dan hari Minggu? Silakan, Kak. Kalau buat saya dan suami, standar emas, golden standard itu tetap Kingdom. Oke. Political dapat, thriller dapat, zombie dapat, apokalipsnya dapat. Cuma kalau untuk membandingkan sedikit, itu Sweet Home, itu juga keluaran Netflix yang main Song Kang. Mari kita tersongkang-songkang. Cuman background story-nya kurang kuat di situ. Jadi dari sisi kalau orang suka sejarah, kalau orang suka ngikutin cerita fiksi, itu Kingdom nggak ada bandingannya, nggak ada sama sekali. Udah paling TOP BGT. Kalau dari Karena dia Kak, merangkum semua. betul. Kalau dari Kak Lendi, Rampan. Kirmin lagi. tetap Aku ya, nggak balik tahu, ya. jadi aku tuh ceritanya suka sama Jan Donggun sih sebenarnya. Oh. Mungkin aku suka, tapi pesona Jan Donggun tuh nggak bisa ditolak gitu. Itu opa yang sudah malang melintang di dunia film, drama, dan kalau nonton drama tuh suka zaman dulu, drama yang zaman tahun 2012 gitu, mesti kalau dibilang gantengnya kayak Jan Donggun gitu. Jadi standar gantengnya Korea tuh Jan Donggun gitu. Waktu dia hadir dalam versi Sagek di Rampan, aku tuh yang udah, ya Allah, jadi jahat. Keren banget, serius, keren banget. Kayaknya aktor Korea kalau udah jadi jahat pasti naik kelas, Kak Popi. Iya Itu bener ya, rasanya. karismanya tuh kayak ada yang keluar gitu, yang selama ini ditahan-tahan. Oke, itu juga bisa jadi salah satu drama rekomendasi nih sahabat RPK di hari Sabtu dan Minggu sebelum kembali beraktivitas gitu ya. Healing di rumah aja, jangan kemana-mana. Nonton drama itu jauh lebih baik ya sahabat RPK ya. Dan kali ini aku ingin sampaikan terima kasih banyak waktunya untuk Karijo Tobing dan juga Kak Lendi. Kita ketemu lagi Terima pastinya di siaran selanjutnya, dan selamat berakhir pekan untuk Kak Rijo, Kak Lendi dan keluarga. Dan untuk sahabat RPK, tenang, masih Johai Show masih mengudara di ruang dengar sahabat RPK, karena setelah ini kita akan bahas mengenai debut solo. Ini salah satu member dari boy group yang cukup dan sangat populer. Dia punya talenta yang juga luar biasa ya sahabat RPK. Nanti akan dibahas dalam program Joy Show bagian yang kedua. So jangan kemana-mana, ditunggu sahabat RPK, dan nantikan live streamingnya di YouTube channel RPK FM. Dan untuk sahabat RPK yang mau
tahu informasi lebih dalam mengenai drama Korea terbaru, mengenai info-info dan update drama dan juga film Korea Selatan, bisa langsung buka di website Drakor Class karena di sana sudah dirangkum dengan sangat-sangat baik. Sahabat RPK bisa langsung kepoin juga Instagramnya @drakorclass. Dan sampai jumpa lah kembali Kak Rijo, Kak Lendi. Ya, makasih Kak Popi. Annyeong higasimsyo. Annyeong, higaseo.